Niki kitab Nasoihul Ibad niki karangane Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten, orang Indonesia. Beliau mencarai kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani nanti ada enak kitabnya, jeneng kitabnya. Kalau mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wonten. Oke, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun ing kitab Nasoihul Ibad. Kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi zat kang welas asih ing dalam akhirat belaka. Alhamdulillah tawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Alladzi zat ja'ala kang wis ndadekake sinten alladzi al ilma ing ilmu. Arfa'al sifati ing luweh luhur pira-pira sifat al kamaliyati kang bangsa sempurna. Nah, di awal pasti kalau kitab-kitab kuning itu banyak yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Dan taklim biyen alhamdulillahilladzi kalau nggak salah faddala bani adama, mengunggulkan Bani Adam terhadap malaikat dengan ilmu. Misalnya riyen kan wonten ta ceritane tentang Al-Qur'an. Gusti Allah sanjang, saya mau menciptakan manusia di bumi untuk menjadi khalifah fil ardi. Nah, malaikat tahu kalau manusia itu seperti apa, tahu. Jadi kan manusia itu punya pikiran, punya nafsu. Itu tahu nanti bakalnya ning dunyai tukaran tok, menumpahkan berdarah. Pokoknya elek lah. Akhirnya malaikat protes. Ya Allah, nyapa kok ndadekne menungso dadi khalifah ning bumi. Padahal kami saja sudah cukup. Soalnya kan malaikat patuh karena dia tidak punya nafsu. Jadi duwene gur pikiran tok. Kowe dikongkon ayo ah. Nah, terus Allah menciptakan Nabi Adam. Nah, malaikat diakali. Nabi Adam diwarai jenenge benda-benda sing ana ning bumi. Nah, mari ngono malaikat ditantang kon nyebutne benda-benda iki mau. Akhire ikono gak didudoi, gak ngerti jenenge. Akhire qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak akan tahu apa yang Engkau tidak beritahu. Akhirnya Allah ganti ke Nabi Adam karena sudah diajari ya iso nyebutnya kabeh. Nah, itu Allah sedang menunjukkan bahwa manusia itu bisa lebih baik dari malaikat dengan satu perkara, yaitu ilmu. Hanya itu saja. Mau masalah ibadahnya paling sek kalah karo malaikat. Malaikat ibadah tok kene maksiate. Jadi iso ngluwi malaikat nek enek ilmune. Nek teng kitab-kitab biasanya teng awal alhamdulillahilladzi kata senengnya alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Segala puji bagi Allah yang sudah menjadikan ilmu itu menjadi sifat paling utama, sifat keutamaan yang paling tinggi. Jadi nggak ada lagi yang sesuatu di atas ilmu. Itu paling dhuwur. Tapi dengan catatan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Tapi walaupun gak barokah pun itu masih lebih baik daripada gak punya ilmu sama sekali. Ada sebuah cerita, katanya itu kalau dibandingkan antara orang ahli ibadah tapi gak punya ilmu dengan ahli ilmu tapi gak pernah ibadah.
itu lebih baik orang yang ahli ilmu tapi nggak pernah ibadah. Ini ceritanya Gus Bah. Ini enak ulama lurum, kemungkinan beliau kayaknya tahu dari kitab-kitab, cuma cara menerangkannya pakai bahasa sehari-hari. Jadi enak kiai loro debat, tahu kurung paling kira-kira luwih apik ahli ibadah apa ahli ilmu. Nah, yang ulama yang pertama yang sebutkanlah A ya. Kiai A nyebutnya masih lebih baik ahli ilmu. Yang B ya masih lebih baik ahli ibadah. Akhirnya dites. Kiai A duwe apa? Punya contoh seseorang dia ahli ibadah tapi mabuk-mabukan. Ahli ibadah, ahli ilmu tapi mabuk-mabukan. Terus yang Kiai B duwe ahli ibadah tapi goblok. Akhirnya dites. Yang pertama nih ahli ibadah sih. Kan ya paling zaman biyen omahe kak kok saiki. Jadi dibengok ikon coba kena. Akhirnya dibengok pas bengi-bengi pas ibadah dibengok ikon coba kayak ceritane si Abdul Qadir. Sing tadi kayak loro mau macak dadi Gusti Allah. Wes yang ibadi nah. Hai hambaku, aku telah ridho padamu. Mulai sekarang kamu nggak usah ibadah karena sudah saya jamin masuk surga. Intinya seperti itulah. Pokoknya wes lulus. Wes rasa ibadahnya wes diridhoi. Akhirnya seweneng. Alhamdulillah. Ibadah saya selama ini sudah diridhoi. Akhirnya kan ibadahnya mandek. Nah, sing kiai kelejingan. Gur dengone tok ibadahnya langsung mandek. Akhirnya ganti ning sing ahli fikih ahli ilmu tapi mabuk-mabukan pemabuk ibadahnya rapate enek. Dibungoki pisan. Ya ibadi hai hambaku, aku telah ridho padamu. Aku wis ridho ning awakmu, mulai sesuk gak usah ibadah. Reaksine piye? Sing pemabuki malah ndang jukuk golok nuwus-nuwus. Sopo iki mau ngebengok-bengok? Setan iki. Dikojar kiai ini. Nah, kenapa kok beda seperti itu? Karena yang pertama pemabuk tersebut dia walaupun gak pernah ibadah tapi tahu gak mungkin Allah itu menyuruh hambanya untuk berhenti ibadah. Gak mungkin. Makanya ngerti deh. Oh iki mesti akal-akalane wong. Sing ahli ibadah mau kono goblok. Pokoke dia ngerti nih ibadah terus dikira mau asli Gusti Allah. Ya ceritanya Abdul Qadir kan yo ngono pian. Abdul Qadir kuwi pas ibadah nomor ora nek. Iku malah luwih ngeri nek. Setan langsung. Ki setan tingkat tinggi. Paling cara dhewe setan sik TK ya. Kuwi setane wis profesor, guru besar lah. Niki iso nyerupa kaya ning langit iki enek cahaya marang apa wadang. Iki cara wong gak duwe ilmu langsung ora gumun. Wadang marang suara yang ibadi kaya ngene lah. Aku telah ridho padamu, mulai sekarang kamu gak usah ibadah. Sudah saya terima. Langsung sahabat Qadir langsung godop. Secara kasarane bahasa saiki dibisui lah setan. Ngerti beliau kalau itu setan. Karena kalau punya ilmu itu biasanya ibadahnya dituntun dengan ilmunya, walaupun kadang-kadang ya maksiat barang. Iki enak saya nuntun. Tapi lah nggak punya ilmu, memang kemungkinan dia ahli ibadah bisa, tapi sangat rawan kayak nek pondasi nih. Jadi kena godaan sidik iso ambruk, moro-moro kayak sing ahli ibadah sing gak duwe ilmu mau. Terus setan mau ngomong, padahal saya sudah menyesatkan 1000 ahli ibadah dengan cara seperti ini. Ternyata ini saya betul Qadir gak mempan. Terus kuwata cerita teng. Terus zamane sinten niku enek wong turu tapi alim, enek wong salat tapi goblok. Setane malah ganggu sing turu. Logikane piye?
Setan goblok ngono. Wong turu diganggu, wis ngendeng turu ora ibadah malah diganggu. Ternyata apa alasane? Dhek wedi lek sing turu mau tangi. Akhirnya benerne salate sing tangi mau. Benerne salate wong goblok mau. Soale kok gak ganggu sing wong salat ae. Wis gak usah khawatir salate keliru ae. Gak usah diganggu ora kira diterima. Makanya memang kuwata hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamanya ilmu sekian aneh. Saiki apa sing bener-bener dihormati sama orang? Wong duwe ilmu. Wong sugih mungkin bisa dihormati, tapi pas sugih tok kemungkinan dihormati kayaknya ning arep hormat-hormat ning mburi nyolong duite mungkin aja. Nek ning alimu enggak sekali hormat dihormat terus. Hormati tenanan. Ya, alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arba'a sifatil kamaliyah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu itu sebagai sifat utama yang paling tinggi derajatnya. Walaupun enggak diamalkan ya, walaupun cuma ya lebih baiknya diamalkan. Terus wa asyhadu lan yaksani sapa ingsun. Wa asyhadu lan yaksani sapa ingsun aning sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib dan sembah iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah. Wa ta'ala halis wijine Gusti Allah. La syarika ora ana pangeran kang wajib dan ora ana sekutan iku maujud. Lahu kedune Gusti Allah. Alladzi yadat khassa kang wis ngususake sinten alladzi ngususake man ing wong saakang karep kang kersa sinten Allah saakang kersa sinten Allah min badi saking pira-pira kawalan Gusti Allah bil ma'athiri kelawan pira-pira tindak lampah al hukmiyati kang bangsa hukum. Wa syahadu lan sani sapa ingsun anna Muhammadin sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu kaulane Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah. Alladzi dzat khassa kang wis nertentokake sinten alladzi hu ing Nabi Muhammad keliru khassa kang wis nertentokake ing alladzi sinten Allah taala Gusti Allah taala bijami kamalatil ubudiyah kelawan sekabehane pira-pira sampurnane sifat dadi kawula kelawan sekabehane pira-pira sampurnane sifat dadi kawula wa sallallahu mugi tambahi rahmat ta'zim sinten Allah Gusti Allah ala sayidina ing atase Gusti kita. Nek kecepetan ngomong atau kurang cepet kecepetan ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad alladzi Nabi Muhammad malah akang wis ngebak-ngebaki sinten Allah taala Gusti Allah taala qalbahu ing atine alladzi sallallahu alaihi wasallam min jalalihi saking sifat agunge Gusti Allah al-a'la kang luhur jalla agung sinten Allah wa ala lan luhur sinten Allah wa ayyanahu lan wis nertentokake sinten Allah ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jamalihi saking kebagusane Gusti Allah al asna kang luhur fasara moko dadi sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku masruran den bungahake mansuron tur den tulung wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi washabilan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi wasalikin lan pira-pira wong kang ngambah dalan ala najihi ing atase dalane Nabi Muhammad fanalu mongko padha merkoleh sapa alihi wa ashabihi wasalikin merkoleh apa terusan ini fakhron khairon ing kebagusan
wafiron kang sampurno. Niki sedaya kita pasti dimulai dengan bismillah, hamdalah, terus sholawat. Pasti tata caranya seperti itu. Makanya wong pidato barang ya seperti itu sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbina nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Tata caranya seperti itu. Tata kramane. Amma ba'du anapun ing dalam sakwise basmalah hamdalah sholawat. Anapun ing dalam sakwise basmalah hamdalah sholawat fayaqulu mongko ngendika. Ngendika sinten al-murtaji wong kang ngarep-ngarep ghafarul masawi ing den sepurane pira-pira kealanan. Ing den sepurane pira-pira kealanan rupane Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Ngendikane hadza utawi kilah kitab iku syarhun syarah. Wada'tuhu kang wis ngarang sapa ingsun ing syarah. Wada'tuhu kang ngarang sapa ingsun ing syarah alal kitab ing atase kitab. Al mustamili kang mengku alal mawaidi ing atase pira-pira nasihat lil alamah kedue wong kang banget alime. Wong alim lek alamah banget alime. Al hafidhi kang hafid. Kalau zaman dulu hafid niku hafal kalau nggak salah 100.000 hadis kalau nggak salah atau lebih. Kayak Imam Syafi'i itu katanya hampir seluruh hadis hafal. Tapi beliau bukan ulama bidang hadis, makanya nggak terkenal hafal hadisnya. Tapi beliau hafal Quran, hafal hadis. Soalnya apa? Kalau ulama fikih madzhabul arba'ah niku pasti hafal Al-Quran juga hafal banyak hadis. Kalau nggak hafal Quran, nggak hafal banyak hadis, nggak mungkin bisa menentukan sebuah hukum. Kalau ulama bidang hadis toh itu memang hafal hadis tapi belum sampai menyimpulkan satu hukum yang terkait dengan fikih. Ini lebih sulit lagi. Soalnya kalau menentukan suatu hukum berarti beliau harus mentelaah dari seluruh Al-Quran. Misalkan hukum tentang waris misalnya, beliau harus menelaah seluruh Quran, semua yang menerangkan tentang waris, terus semua yang menerangkan tentang waris di hadis juga kudu didelok. Lek apal ora iso, iku apal terjenius, makanya keliru kan kata saniki tiang-tiang slogannya kembali ke Al-Quran dan hadis. Memang kayaknya slogannya benar tapi caranya salah. Soalnya langsung delok ning Al-Quran, padahal Al-Quran itu masih banyak sekali kemungkinan tafsirnya. Jadi kalau dipahami sekilas ya bisa salah paham. Banyak sekali di Al-Quran itu koyok-koyok sekilas kayak ingin tapi ternyata ada pembuangan lafaz kadang. Banyak sekali yang disalahpahami. Kembali ke hadis kafe gak gelem juga kok kitab-kitab kuning ulama-ulama, padahal kita belum kapasitasnya untuk mencapai jadi mufassir ataupun jadi ahli hadis. Al-Quran hafal atau Al-Quran hafal tapi hadis kudu hafal kabeh baru bisa menentukan sebuah hukum. Itu koyo apik tapi caranya salah. Kalau yang kembali ke Al-Quran hadis ya kudu lewat jalure. Ibaratnya Al-Quran hadis kini ibaratnya kalau tangga ke 1000 misalnya, kita masih di tangga ke 1 langsung nang Al-Quran hadis mecuwolot kira-kira tutup
kira-kira malah salah jegur jurang. Jadi lewat tangga yang nomor 2 dulu, nomor 2 nomor 3. Ini maksudnya apa? Belajar ning gurune, engko gurune nyambung ning gurune sampai ning Nabi Muhammad. Ini kita sangat terbantu dengan adanya Madzhabul Arba'ah dalam fikih, terus ning akidah nek Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, ning tasawuf enek Imam Ghazali. Nek beliau nggak kira ada bisa paham sampai sekarang. Nah, ini kitabnya beliau padahal sudah 500 tahun lebih kadang, tapi masih bertahan sampai sekarang. Ini bukti kalau kitab ini benar-benar barokah. Kayak enak revisi-revisian. Kalau buku sekarang kan harus ada revisi malahan. Berarti kan itu menunjukkan kalau pengarang sekarang itu sangat kurang. Jadi kudu dibenahi terus tiap tahun. Cetakan pertama, cetakan kedua bedone. Revisine. Ya kan biyen ke zamane saya Muhammad Nawawi Al-Bantani ini guys. Yo ket biyen ngene iki. Segene perubahan belas. Mungkin nanti dikomentari dengan ulama lain, mungkin saja beda pendapat kadang. Tapi beliau biasa yang berkomentar kayak misalkan takrib dikomentari Fathul Qorib, dikomentari lagi sama Bajuri Tauseh. Itu biasanya seperti itu. Tapi bukan berarti ya misalkan yang mengkomentari kok beda pendapat, ya bukan berarti yang dikomentari terus pendapatnya batal, enggak, semuanya tetap bisa dipakai. Karena itu melalui hasil pemikiran yang enggak begitu saja. Beliau pasti punya pemikiran yang dalam. Salim tenan lah. Pokoknya paling enak menurut guru nih, sampai ini guru kuwi sing dilakoni. Nek pengen ning Al-Qur'an hadis langsung, ya syaratnya ya kayak Madzhabul Arba'ah berarti. Pertama, Imam Syafi'i ku umur 7 tahun hafal Quran. Umur 10 tahun hafal Muwatta, kalau nggak salah Muwatta itu kitab hadisnya Imam Malik. Beliau itu ya, Imam Syafi'i itu termasuk muridnya Imam Malik juga Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi itu lebih ulama fikih tapi kehadisannya lebih agak kuat, jadi lebih sering mengambil sesuatu itu langsung dari hadis. Kalau Imam Syafi'i itu, kalau yang saya tahu ya, ini juga memang dari Al-Quran, hadis, kemudian dicampur dengan pemikiran beliau. Jadi nggak langsung plek Al-Quran hadis, jadi ditempuk-tempuk nih. Kalau Imam Hanafi kan juga termasuk ulama hadis juga, tapi nggak seterkenal Imam Bukhari ya. Imam Malik juga, semuanya ya hafal hadis kabeh. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi. Pertama Imam Hanafi pertama, Madzhabul Arba'ah yang pertama Imam Hanafi, Maliki, terus Imam Syafi'i, terus Imam Hambali yang murid kabeh. Imam Hanafi itu Imam Syafi'i pernah berguru ke Imam Hanafi, pernah berguru ke Imam Malik. Jadi waktu beliau menghafalkan Muwatta terus disetorne ditasihne ning Imam Malik. Imam Hambali itu muridnya Imam Syafi'i. Tapi empat-empatnya nggak ada yang sama persis. Nah itu bukan berarti terus yang dulu-dulu dihapus dengan yang baru, enggak. Karena beliau memang manhaj atau pemikiran pengambilan hukumnya memang beda. Nah, kalau sekarang usul fikihnya beda. Kalau fikih itu hasil jadi hukum ya. Kalau usul fikih itu cara menyimpulkan hukumnya. Jadi kalau misalkan wala taqrabu zina itu hukumnya apa zina? Apa yang haram cuma mendekati tok, lek zinane ora? Apa boleh mendekati tok gak oleh lakoni? Kan beda-beda toh. Nah, itu namanya usul fikih. Nah, hasil jadi zina haram karena dalil wala taqrabu zina itu sudah fikih. Karena usul fikihnya beda ya akhirnya pantas saja kalau
hasil pemikiran atau hasil hukum-hukum fikihnya beda. Kalau ada imam yang tidak berpendapat bahwa najis itu najis mughalladhah, anjing najis mughalladhah, nggak dianggap najis mughalladhah. Ada yang bersentuhan lawan jenis nggak batali, juga ada yang berpendapat sholat Jumat kurang dari 40 boleh, ada banyak sekali sebenarnya, bahkan di luar madzhabul arba'ah. Wakai cuma dewi ngertine sing madzhab Syafi'i, karena memang madzhab yang paling banyak pengikutnya itu madzhab Syafi'i. Kitab-kitabnya itu banyak sekali, kitab-kitab dari ulama-ulama yang mengikuti madzhab Syafi'i, makanya lebih terpercaya makanya, dan lebih berhati-hati. Yang paling hati-hati Imam Syafi'i, sampai kadang-kadang ngerasa kaboten karena saking hati-hatine Imam Syafi'i. Qala rahimahullah, ndi Al-Hafidz Kang Hafidz Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahir kang masyhur Ibnu Hajar kelawan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sumal Misri nuli Mesir. Asqalani biasanya nama daerah. Sumal Misri nuli Mesir, tahu mugi ngeratani ing Ibnu Hajar, mugi ngeratani ing Ibnu Hajar sinten Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala bi rahmatihi kelawan rahmati Gusti Allah. Amin. Ini kalau nggak salah Ibnu Hajar Asqalani iki sing ulama hadis kalau nggak salah. Karena Ibnu Hajar yang terkenal itu yang saya tahu ada dua, Ibnu Hajar Al-Haytami karo Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Haytami Ibnu Hajar Al-Haytami sing ahli fikih, kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani sing ahli hadis. Kalau nggak salah yang cerita mondok 40 tahun gak paham-paham, ngerti ceritanya? Jadi kalau nggak salah Ibnu Hajar yang ini kayaknya, dia mondok 40 tahun gak paham belas, gak dong belas, bayang no 40 tahun nyapu aja nih kono. Iki cara wong umur 40 mondok ket lahir gitu. Tas lahir langsung mondok 40 tahun langsung dia anak cara zaman saiki. Itu beliau 40 tahun nggak hafal, akhirnya saking putus asanya akhirnya pulang. Ketika pulang terus tahu ada batu ketetesan air bolong, dan dilalai dapat hidayah. Kuatu es namun atose ditetesi banyu sing sak tetes iki bolong mosok utek ora. Akhirnya balik nih mondok, dan dilalai ketika balik mondok yang kedua langsung mlebu kabeh ilmune. Kadang seperti itu, kita nggak paham itu jangan-jangan memang sama Allah ditahan, ngetes kira-kira sepiro kuate. Engko ada suatu saat, ada suatu momen di mana ilmu tersebut tiba-tiba mlebu kabeh. Kalau zaman sekarang sebenarnya banyak terjadi, cuma nggak begitu terlihat. Yang sing kalau tinggali teng pas ngobrol kakung ngoten, banyak sekali cerita sing mutahorizin sing ngajar teng mriko iki ketika biyen dadi murid iki gak paham diterangne bab kuwi, dan dilalai pas mutahorizin dikon ngajar kitab kuwi biyen ra paham ada. Dilalai kon ngajari pas sinau iso. Nek cara logikane kan biyen gak iso, saiki pun belajar dhewe, biyen dibantu gurune ra paham. Saiki belajar dhewe kok malah paham. Piye logikane? Ada juga yang makalah barang siapa punya ilmu terus gelem ngamal nih, gelem ngajar nih, iku ditambah ilmu nih. Kula sering nih pas kadang biyen ra paham maca ini merono
paham. Kalau untuk ilmu nyar ya mungkin karena kuwi gelem ngamali ilmune, gelem nyebarne ilmune, akhirnya ilmune tambah karena memang ilmu yang benar-benar ilmu itu memang haknya Gusti Allah yang memasukkan ke seseorang. Memang boleh seseorang pinter tarang sekali terangnya paham, tapi kalau dia cara mencari ilmunya salah, itu biasanya ilmunya gak suwi, bertahannya gak lama, padahal pinter. Kalau mau cara mencarinya salah, yang taklim diterang ini kuatan bolehmu tuananan tapi caranya salah, akhirnya nggak entuk barokai ilmu. Memang dia mungkin pas belajar paham, tapi gak barokai, kayak manfaatnya. Nah ini modelnya Nasoibul itu modelnya beliau menerangkannya dengan model makalah. Jadi makalah ada makalah dua-dua, misalkan sesuatu yang membuat orang selamat di dunia itu ada dua, iki karo iki. Terus semuanya makalah dua-dua itu seperti itu modelnya. Nanti ada makalah tiga-tiga, sesuatu yang membuat seseorang pas dari neraka, misalkan terbebas dari neraka ada tiga gigi. Kok makalah setelahnya mengenai nanti ada makalah 4. Nah beliau mengambilnya dari pertama ya dari hadis qudsi, dari cerita-cerita Nabi yang dulu, terus dari athar. Arti athar wah, athar itu hadis tapi dari sahabat, bukan hadis sih. Kalau hadis kan dari Nabi, kalau athar itu dari sahabat. Jadi cerita-cerita yang hikmah tapi asalnya dari sahabat. Kalau dari sahabat tapi menceritakan tentang Nabi, itu masih dianggap hadis. Kanjeng Nabi ki putih misalnya, nah itu masih hadis, walaupun gak langsung dari Nabi karena menceritakan tentang Nabi. Kalau asar itu ya murni dari sahabat, kadang dari tabiin juga. Kitab niki lebih ke tasawuf, jadi nggak begitu bahas syariat sing sholat ki anak limo, sing wajib limo, sing liyane sunah misal, enggak. Jadi langsung gimana caranya kita menyusuri jalan menuju hakikat.